Selamat pagi semuanya. Seperti biasa, pagi hari ini saya menemani teman-teman ngopi sambil mengulas beberapa market yang memiliki potensi untuk kita tunggu setupnya di hari ini. Apakah hari ini ada base potensial atau base yang follow trend atau base yang terdekat dengan harga? Kita akan langsung ulas saja. Yang pertama ada pair Euro USD. Untuk pair Euro USD, jika kita lihat di sini, saat ini harga berada di kisaran base sell, hampir menuju base sell. Di sini terdapat dua base sell yang berdekatan yang bisa kita tandai keduanya. Kita akan tunggu harga datang ke base sell tersebut, tentunya dengan menunggunya di time frame 1, lalu menunggu respon marketnya menyentuh base ini. Setelah market menyentuh base tersebut, kita menunggu respon marketnya, minimal market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk pair AUD USD. Untuk pair AUD USD pada hari kemarin ada pergerakan yang cukup besar atau ekstrim. Artinya saat ini market dalam kondisi trend bearish. Tapi saat ini base yang terdekat dengan harga adalah base buy. Kita bisa tandai base buy ini dengan harapan nantinya akan ada koreksi yang besar juga. Walaupun kita melawan tren dan kita tandai base ini, tapi jika di base ini tidak terdapat setup, maka kita tidak entry di base ini. Jadi tidak masalah walaupun kita counter trend, kita bisa tandai semua base yang terdekat dengan harga, karena potensinya setiap base itu direspon oleh market jika terdapat setup pembalikan. Kita akan tukar ke time frame 1, kita akan tunggu harga turun kembali melanjutkan penurunan saat ini, lalu menyentuh base buy ini, dan di base buy ini market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Berikutnya untuk pair GBP AUD. Untuk pair GBP AUD pada pergerakan hari kemarin juga ada pergerakan yang cukup besar. Kita akan lihat di sini di time frame 4. Saat ini base yang terdekat dengan harga adalah base sell. Ini adalah base sell yang terdekat dengan harga saat ini, yang merupakan setup full margin dari setup sell dominant break di time frame 4 sebelumnya. Kita bisa tunggu di base sell ini. Saat ini harga sudah sentuh base dan peluangnya jika kita lihat di time frame 1, market membuat setup sell dominant break. Jika kita lihat dari kondisi candle saat ini, market berpotensi membuat setup sell dominant break jika candle bull ini di break oleh candle bear, dan kita bisa entry sell di sini. Berikutnya untuk pair AUD Jepang Yen. Untuk pair AUD Jepang Yen juga melakukan pergerakan yang sama seperti pair AUD USD. Itu ada pergerakan yang cukup besar, yaitu penurunan, artinya trennya dalam tren bearish, dan saat ini harga berada di base buy. Kita tetap akan menandai base ini walaupun kita counter trend. Sedangkan untuk respon marketnya kita akan tukar ke time frame 1. Kita akan tunggu market di sini membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Masih belum ada base potensial yang saya lihat sejauh ini. Kita akan menandai base-base yang terdekat dengan harga saja. Jika counter trend dan kita tidak yakin dengan base ini, lalu terbentuk setup, kita bisa masuk atau entry, tapi menggunakan risiko yang tidak seperti biasanya. Misalnya biasanya 2%, kita bisa gunakan risiko setengahnya, yaitu 1% atau 0,5%. Atau biasanya jika menggunakan 5%, kita bisa gunakan 2% aja. Artinya jika kita tidak yakin dengan suatu setup karena kondisi marketnya yang berlawanan, karena tidak sesuai dengan kondisi marketnya, kita bisa gunakan risiko yang kecil. Berikutnya ada pair New Zealand USD. Untuk pair New Zealand USD pun sama, market masih dalam trend bearish. Pergerakan hari kemarin market membuat tren yang cukup ekstrim, yaitu penurunan. Base yang terdekat saat ini adalah base buy, dan ini adalah base nya. Kita akan tunggu harga turun ke base tersebut,
lalu menunggu respon marketnya membuat setup buy CB1 atau dominan jika harga sudah sentuh base tersebut. Artinya base ini direspon oleh market. Tapi jika melihat dari penurunan saat ini, potensinya mungkin base ini tidak direspon oleh market. Artinya walaupun kita tandai dan harga datang ke base lalu tidak membuat setup, kita tidak ada entry di sini. Di sinilah pentingnya konfirmasi untuk entry. Jadi tidak semua base yang kita tandai kita bisa langsung entry karena ada banyak base seperti terlihat di sini. Jika kita tidak menggunakan konfirmasi entry, ini adalah base yang di break oleh candle. Lalu di bawahnya juga ada base yang di break oleh candle. Market tidak merespon base-base ini. Yang jika kita tukar ke time frame 1, bisa terlihat di sini. Tidak ada setup yang terbentuk di setiap base yang kita tandai. Semua candle yang terbentuk ini tidak membuat setup CB1 atau dominan. Karena itu kita bisa menandai setiap base dan kita menunggu respon market terhadap base yang kita tandai tersebut. Saat ini jika candlenya ini sudah di break di time frame 4-nya, artinya base ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan saat ini base yang terakhir, base P adalah base ini yang terdekat dengan harga, maka kita bisa menunggu di base ini lalu menunggu konfirmasi setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini di time frame 1-nya. Kita akan lihat nanti di hari ini potensinya harga akan turun ke base buy tersebut. Berikutnya untuk pair Audi Kanada. Untuk pair Audi Kanada pun saat ini harga berada di base buy. Inilah base buy-nya yang merupakan base potensial karena sebelumnya pernah direspon oleh market. Saat ini adalah kedatangan yang kedua. Kita akan tukar ke time frame 1. Saat ini jika melihat dari kondisi atau pola candlenya, potensinya jika tidak membuat new low, market akan membuat setup buy dominan break jika candle bear ini di break oleh candle bull. Kita akan lihat untuk hari ini pergerakan market Audi Kanada. Video ini hanyalah gambaran atau ulasan untuk pergerakan market hari ini di hari Kamis. Jadi ini bukan saran untuk entry, bukan pula sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading ini sangat berisiko, saya harap teman-teman memahami resikonya sebelum trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.